sana menuju saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja. Dicongkelin bagian sininya, ini bisa dibuka tuh. Ini tinggal dibolongin aja guys, setengahnya. Nih, udah dibolongin di sininya, tinggal dimasukin benda-benda. Kalau udah kayak gini nih, ini tinggal dilem guys. Ini tinggal dilem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Allah Tabaraka wa Ta'ala di Al-Quran memerintahkan kita untuk saling nasihat menasihati. Itulah dasar hukumnya kenapa saya bicara untuk saudara-saudaraku. Semoga ridho dan rahmat Allah tercurah kepada kalian semua. Kalian dalam keadaan sehat, murah urusan, murah rezeki, insya Allah. Awas tipu daya muslihat, setan-setan dari jenis manusia. Setan bisa berwujud apa saja yang dia kehendaki. Penampilannya bisa seperti ulama. Maka itu, jangan mudah tertipu melihat penampilan seseorang. Seseorang bukan dinilai dari pakaiannya, bukan. Tapi dari ilmunya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Bicara Islam, bicara ilmu. Awas, tipu muslihat, setan-setan dari jenis manusia. Benarlah apa yang Rasulullah katakan lebih kurang 1432 tahun yang lalu, bahwa ulama ada dua. Ulama syuk, ulama yang buruk dan jahat, berada di lingkaran-lingkaran kejahatan, bicara tanpa fakta, bicara tanpa dalil, bicara tanpa hujah, menghalalkan, mengharapkan sesuatu dengan pendapat akal pikiran hawa nafsu pribadinya. Sangat berbeda dengan ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi nggak populer, nggak terkenal di medsos, tapi mereka orang-orang yang berilmu, bertakwa kepada Allah dan Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Nih, ayo kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Radwal, Pesulap Merah Indonesia bersama Ustadz Faizar juga. Assalamualaikum. Oke, dan di sini ada Abah Handang. Abah Handang. Oke, sebagai apa Abah Handang? Boleh Saya perkenalkan? sebagai pimpinan Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadi Kusumo, dan saya juga salah satu pimpinan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan sekaligus wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Oke, luar biasa. Nah, jadi Abah pengen tanya nih, kan saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan nih agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Nah, menurut Abah gimana tuh, Bah? Apakah hal tersebut langkah yang tepat untuk mencerdaskan bangsa atau bagaimana, Bah? Mungkin Apa yang dilakukan oleh Abang Marcel ya, itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya, aksi-aksi penipuan, tipu-tipu, apalagi untuk ngambil keuntungan ya dari aksi penipuan itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Man ghosyana falaysa minna. Siapa yang nipu-nipu apalagi kepada kaum muslimin membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah SAW. Jadi pertama menghilangkan atau yang paling tidak meminimalisir aksi-aksi penipuan yang berkedok agama, berkedok sulap dan seterusnya.
ya tentu saja ini selaras Iya, iya. dengan apa yang diupayakan oleh para guru-guru kita, para kiai kita, agar umat ini lebih cerdas, ya, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih bijak, dan justru ini akan menguatkan tauhid pada Allah Iya, betul, Subhanahu betul, wa betul. Ta'ala. Dan perlu dicatat juga nih, dengan banyak fitnah-fitnah di luar sana seolah-olah pesulap merah tuh nggak percaya goib, Ustaz. Dengan fitnah dukun tuh, dengan saya bongkar-bongkar kayak gitu. Padahal yang saya bongkar itu bukan hal goib, tapi itu hal yang bukan goib tapi dianggap goib. Karena semua agama itu mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Betul ya, Ustaz ya? Betul. Iya betul. Maka dari itu kita percaya hal goib, tapi nggak boleh percaya perdukunan. Karena totalitas lebih baik percaya ke Allah Azza wa Jal daripada perdukunan. Kalau minta apapun, minta tolong langsung ke Allah ya, Ustaz ya. Kayak Dan penglaris itu mungkin yang dan perlu sebagainya. diluruskan ya. Perdukunan yang dimaksud oleh Kang Marcel ini adalah perdukunan yang memang mereka memasukkan di dalamnya unsur-unsur mistis atau berhubungan dengan jin-jin. Iya, iya betul. Dan itu dilarang keras oleh agama kita, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah dalam surah Jin. Ya, jadi orang-orang yang yang uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Jadi orang yang meminta perlindungan, bantuan kepada jin-jin untuk memohon perlindungan, pertolongan, maka tidak ada gunanya kecuali mereka bertambah dosa-dosanya. Jadi ini diantara bentuk dosa yang besar kalau kita memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Oleh karena itu ya diantara yang diupayakan ini untuk mencerdaskan umat ini, bangsa ini dari hal-hal yang semestinya menjadi hiburan semata, Iya, betul. tidak masuk pada ranah keyakinan, tidak Ya, ya, masuk amin, pada amin. ranah keagamaan, Keagamaan. yang mungkin ingin diluruskan. Iya, betul. Dan kami sepenuhnya mendukung hal ini. Ya, amin amin. Allahu Akbar. Syukran jazakallah khair, Abah. Sebelumnya saya sangat menghormati orang-orang yang membongkar perdukunan. Saya sangat menghormati itu. Kalau bilang ada yang tertipu, berarti ada korbannya. Siapa yang saya tipu? Kasih tahu saya, siapa orang yang saya tipu. Yang kedua, tentu harus ada dua alat buktinya. Saya sangat mendukung sekali pembongkaran dan membongkar semua perdukunan. Tetapi kalau sudah menyebutkan nama orang, maka harus bisa membuktikan itu. Hebat. Benar yang dikatakan Gus Samsudin. Mana buktinya? Ya, Gus Samsudin ini orang cerdas. Mana buktinya? Ini bukti apa bukan? Karena di Indonesia dilarang penjualan jimat. Ada yang sakit, terus bilangnya guna-guna, kiriman dan sebagainya. Sekali diginiin nih ke orangnya nih, tret kayak gitu. Sekali digituin 5 juta dimintainnya. 5, oh ada juga, ada korbannya. Ada korbannya? Oh iya. Siapa korbannya? Boleh angkat tangan? Mana? Oh ada korbannya. Mana? Oh, korbannya si ini, Mas Udin. Oh. Iya. Korban apa itu? Pembersihan apa? Boleh. Boleh kasih mic. Biar real. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh diceritakan Bu, adegannya apa tuh? Awalnya kan suka Coba-coba, lihat YouTube, oh kira. Awalnya coba-coba terus ketagihan. Terus lihat dari kata-katanya gitu kan, manis gitu kan. Terus bahasanya juga beda dengan yang lain. Oh tenan. Setelah itu saya tertarik kan, kok kayak ngelihat cara pengobatannya gitu kayak beneran gitu. Oh iya. Terus saya kan punya keluhan udah bertahun-tahun secara medis itu nggak ada terdeteksi gitu secara medis. Apa yang diderita apa emang? Jadi kaki itu suka kaku sendiri, suka narik sendiri. Pertama saya juga bilang ke
dua pertanyaan, dua pengaduan juga ke saya tanyakan ke si Udin itu. Saya bilang gini, anak saya kalau dengar sholat suruh ngaji suka males, kadang suka ngebantah, suka kasar gitu, terus dia tangannya suka gemeter sendiri gitu. Tangan anak saya. Terus dia bilang doakan aja Bu, dia bilang gitu, doakan ibu yang sabar, udah gitu doang. Pas giliran saya terus suruh mundur tuh anak saya, terus saya bilang udah gini doang. Iya Bu, udah nanti ngikut sama santri saya gitu. Pas saya juga punya keluhan Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang apa keluhannya? Saya ngerasain sakit di badan, di perut sebelah kanan, udah banyak vonis ini dan itu, udah bahkan mau dioperasi usus buntu apa segala macam. Ternyata dicek secara medis, udah diikutin cek ini cek itu cek ini cek itu, ternyata saya tuh nggak sakit apa-apa gitu. Akhirnya saya penasaran gitu, ada yang bilang juga katanya non medis. Terus sempat ditangani sama ustadz di sana, ternyata benar gitu, ada reaksi gitu. Akhirnya saya kesini gitu, terus dia bilang oh ya udah diikut sama santri saya, dimandikan katanya gitu, nanti ikutin aja arahannya gitu. Tapi ya mandi sendiri, cuma suruh diantar. Kirain bahaya dimandikan ya. Mandi pakai apa Bu? Mandinya itu jadi kayak ada serbuk-serbuk 3 macam. Garamnya tuh garam yang gede-gede gitu. Garam rosok, terus daun bidara yang sudah dihaluskan sama daun kelor yang sudah dihaluskan. Itu dijadikan satu di air, diember, terus dibacain ayat kursi, udah, terus suruh mandi. Setelah mandi saya suruh ngikutin lagi. Udah kan, pas udah gitu, udah dikasih kertas selembar, suruh diamalin ini caranya kayak gini, ini cara kayak gini, cara gini kayak gini gitu. Terus udah kan, saya penasaran lah, kok saya kagak ditarik kayak orang-orang gitu sih gitu. Kagak, maksudnya disuruh taruh di duduk yang kain putih gitu, terus nanti ada penarikan segala macam. Terus saya nanya kan ke adminnya itu yang udah meninggal, saya bilang gini, Pak Lurah, kok saya nggak ditarik kayak gitu, cuma gini doang. Terus dia bilang, oh Ibu kalau mau penarikan harus bayar 5 juta. Lah apa bedanya? Tapi Ibu kena nggak? Penarikan nggak akhirnya? Penarikan akhirnya. Saya keluar apa? Saya gini, lah saya udah datang jauh-jauh ya dari Bogor ke sini, terus mau kayak gini doang hasilnya gitu kan. Kalau emang bener dengan cara penarikan sakit saya udah sembuh, ya saya paksain, saya harus gitu pulang dari sini, saya nggak mau nol gitu hasilnya gitu. Nelpon kan ke orang tua, ke mama, minta dikirim gitu, ditransfer langsung. Terus kata penarikannya apa Bu? Jadi intinya? Terus ditanya sama santrinya, Ibu keluhannya apa? Saya bilang lah semua. Terus? Udah gitu, dia laporan ke si Udin ke dalam, si Udin keluar. Kan kaku banget ya, saya udah curiga, lah kok jalannya begitu, kayak ya kaku lah gitu, tangannya udah begini aja nih tangannya. Terus dia ngomong, Ibu maaf katanya gitu, terus nanti ini akan terasa agak panas gitu. Benar, tempelin di sini, terus lama-lama kan panas banget kan. Oh ya, itu pakai Dragon Touch namanya. Terus itu modalnya 10.000. Terus dipegang nih kepala saya, yang melihat anak saya, kan saya kesana sama anak, katanya mama dari kepalanya keluar asap katanya gitu. Setelah itu udah kan, terus ada mediatornya di depan, dimasukkanlah ceritanya ya, dimasukkan, terus ada kesurupan gitu, katanya kemasukan macan lah, ada yang ngiri. Santrinya ya? Santrinya. Iya, kesurupan memang kalau nggak macan singa memang. Iya, terus udah tuh kelar, dikasih benda yang warna merah gitu, terus dalamnya kayak isi cairan gitu. Oh iya, tahu. Udah kan, pas udah gitu udah kelar, udah kan berarti udah tuntas nih, udah alhamdulillah udah kan. Pas itu mau pulang cuma bisnya nggak ada gitu, cuma ada pagi sekalian, malam sekalian itu tujuan di kita itu. Saya kelar jam 8-an itu nggak ada bis, udah nggak ada kendaraan. Saya pas nginep di situ, kok kaki gua nggak ada perubahan ya gitu. Oke. Terus jalan ya, akhirnya jalan, kok masih tetap manteng-manteng, kaku begini gitu kan. Terus cerita sama santrinya, ada yang bilang gini, Bu mumpung masih di sini, kalau emang ada keluhan, Ibu nanti komen lagi aja ke sana. Siap, saya bilang gitu. Besoknya tuh pagi, saya daftar lagi. Ada yang bilang, Ibu kan udah semalam gitu, soalnya masih ada keluhan Pak gitu. Ya udah nanti penarikan lagi aja. Terus bayar lagi kagak? Kalau kagak, kalau bayar saya kagak mau gitu kan. Ya nanti coba aja.
ternyata nggak ditarik lagi kan uang 5 juta itu. Ya, terus ada keajaiban lain nggak selain keluar asap, terus panas, terus apa lagi? Keluar keris. Oh, keluar keris di mana? Di yang kepala? habis kepala itu dilemparin gitu keluar keris. Oh ya, oke. Keluar keris itu nih saya bongkar di sini. Dia di jasnya itu ada kantong di lengannya. Itu saya dapat info dari mantan kameramennya kebetulan. Ya, saya juga masih suka komunikasi sama mantan kameramennya sampai Oh, iya. sekarang, si Rizky.